Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid As-Salam, para mu'takifin dan mu'takifat yang Allah Ta'ala, mengawali pertemuan kita di kesempatan malam yang berberkah ini, mari kita senantiasa memanjatkan pujian hanya kepada Allah Ta'ala, senantiasa merawat syukur kita hanya kepadanya. Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha terpuji, Tuhan yang kebaikannya kepada kita sungguh tidak berbilang jumlahnya. Segala pujian bagi Allah SWT, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha terpuji, Tuhan yang pemberinya kepada kita sungguh tidak dapat kita nilai harganya. Segala pujian bagi Allah SWT, Tuhan kita yang maha mulia, Tuhan kita yang maha terpuji, Tuhan kita yang nikmat-nikmatnya kepada kita sungguh tidak pernah terhenti alirannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah tambah curahkan kepada tauladan kita dalam semua kebaikan, Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salam dan salam juga semoga Allah tambah curahkan kepada keluarga tercinta beliau, para ummahatul mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in dan seluruh umat beliau termasuk kita di antaranya. Bapak Ibu, para peserta i'tikaf yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan bersama-sama membahas sebuah serial tema, yaitu persinggahan akhirat. Ini adalah satu serial tema atau serial kajian yang membahas tentang perjalanan kehidupan kita semuanya setelah nanti kita meninggal dunia. Bahwa setelah orang itu meninggal dunia, untuk sampai ke surga atau dimasukkan ke neraka, itu ternyata prosesnya sangat panjang sekali. Banyak peristiwa, banyak kejadian yang akan dilalui. Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dan tema persinggahan akhirat ini saya ambil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa Rasul bersabda, Innal qabra awwalu manazil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Jadi banyak sekali persinggahan atau kejadian di akhirat yang akan kita lalui. Apa saja? Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini insyaallah. Nah, sebelum kita bahas tentang gambaran mengenai manazil akhirat atau persinggahan akhirat, terlebih dahulu saya ingin sampaikan beberapa renungan untuk menjadi bahan renungan kita semuanya. Yang pertama, renungan yang saya kutip dari nasihat sahabat Nabi yang mulia Amr bin Al-As. Amr bin Al-As menyampaikan sebuah nasihat. Beliau mengatakan, "Lau ya'lamu ahadukum haqiqata jahannama la sarifa minha hatta yanqati'a sawtuhu wa la shalla hatta yankasira salbuhu." Kata beliau radhiyallahu anhu, seandainya salah seorang di antara kalian benar-benar mengetahui hakikat neraka jahanam, sungguh ia akan berteriak histeris hingga terputus suaranya, dan ia akan terus-menerus mendirikan sholat hingga patah tulang punggungnya. Di dalam nasihat ini, jemaah sekalian, Amr bin Al-As mengingatkan kita semuanya tentang pentingnya kita memahami dan mengkaji seluk-beluk kehidupan hari akhir. Karena semakin kita memahami seluk-beluk kehidupan hari akhir, maka insya Allah itu akan semakin melahirkan ketakwaan dalam hati kita. Selama ini kita mengimani sampai saat ini dan terus insya Allah mengimani bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, surga neraka itu juga pasti adanya. Tetapi pengetahuan kita secara umum terkadang masih global, belum mendetail. Nah, kita perlu mendetailkan pengetahuan kita tentang kehidupan hari akhir supaya kita memiliki
penggambaran dan visualisasi yang cukup jelas terhadap kehidupan hari akhir ini. Inilah sedikit urgensi tentang tema kita pada kesempatan malam hari ini. Sehingga Amr bin As dalam nasihat ini mengatakan, kalau seandainya kita betul-betul tahu bagaimanakah sesungguhnya neraka jahanam ini, maka kita akan ketakutan luar biasa. Kita akan berteriak histeris yang dapat mengakibatkan suara kita putus, dan kita akan terus bersolat sampai-sampai digambarkan dalam nasihat ini tulang punggung kita akan patah. Ini saking pentingnya kita memahami seluk-beluk kehidupan hari akhir, dan kalau itu dapat kita lakukan akan melahirkan tambahan ketakwaan. Ini pertama. Kemudian renungan kedua, renungan yang saya ambil dari firman Allah yang mulia dalam surat An-Nazi'at ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, kata Allah, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau di waktu pagi hari. Ayat ini jemaah sekalian disampaikan oleh Allah SWT terkait kenangan yang akan muncul ketika orang baru saja dibangkitkan dari alam kubur. Jadi ketika orang baru saja dibangkitkan dari alam kubur kelak pada hari kebangkitan, maka memori mereka, memori manusia mengenang kehidupan dunia yang mungkin dia jalani 30 tahun, 40 tahun, 50, 70, bahkan ada yang 100. Meskipun puluhan tahun manusia itu menjalani kehidupan di dunia, tetapi begitu dia dibangkitkan pada hari kebangkitan nanti, memori dia mengenang kehidupan dunia itu seolah-olah dia hanya hidup beberapa menit di waktu pagi atau beberapa menit di waktu sore. Ashiyatan au duha, sebentar di waktu sore atau sebentar di waktu duha atau di waktu pagi. Jadi seolah-olah ketika nanti mereka dibangkitkan pada hari kiamat nanti, mereka akan terkenang, perasaan saya baru hidup tadi pagi, kok sekarang sudah kiamat. Perasaan saya baru tadi sore hidup, kok sekarang sudah kiamat. Padahal puluhan tahun yang kita jalani, tapi serasa sangat singkat begitu kita sudah sampai di hari kiamat. Karena jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu sering membahas tema tentang hari kiamat. Sangat sering sekali. Supaya apa? Supaya setiap kita ini jangan sampai lengah dengan kehidupan dunia. Yang memang normalnya manusia ini lebih tertarik kepada kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Umumnya orang itu lebih tertarik kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Kenapa? Di antara sebabnya adalah karena kehidupan dunia itu menyajikan semuanya instan. Semua kenikmatan, kebahagiaan yang ada di dunia ini instan. Termasuk penderitaan juga instan. Apa yang kita usahakan langsung ada hasilnya. Misalnya sebagai contoh, kita yang kerja, maka nanti di awal bulan atau di akhir bulan kita langsung dapat gaji. Bahkan kalau yang dagang atau yang jualan, begitu dia sore buka lapak, jualan makanan untuk buka puasa misalnya, dia saat itu juga dia langsung mendapatkan hasilnya. Demikian pula penderitaan atau hukuman. Kalau di dunia semuanya instan, semuanya cash, semuanya tunai. Misalnya orang kerja, dia kok bolos sekali tanpa izin kepada pimpinan, mungkin besoknya langsung terima surat peringatan. 2 kali dia bolos dapat surat peringatan yang kedua. 3 kali dia bolos mungkin langsung di PHK. Itu kalau di dunia. Nah, ini berbeda dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat sementara ini itu masih janji, belum nyata. Apa yang Allah sampaikan tentang pahala dan surga itu semuanya masih janji, belum ada faktanya hari ini. Demikian pula apa yang Allah sampaikan tentang siksa dan neraka semuanya juga masih janji. Maka hanya orang-orang yang betul-betul mengimani janji Allah yang punya motivasi dan semangat kuat untuk mewujudkan janji tersebut.
Dan itulah esensi keimanan. Hanya orang yang betul-betul beriman yang mempercayai apa yang disampaikan Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, karena itulah jemaah sekalian, Allah Ta'ala berulang-ulang mengingatkan kita dalam Al-Quran tentang kehidupan hari akhir, supaya kita ini tidak terkecoh oleh kehidupan dunia yang memang instan. Nah, sebagai bukti bahwa Allah begitu sering mengulang-ulang pembahasan tentang hari akhir, tentang kehidupan hari kiamat ini, di dalam Al-Quranul Karim itu nyaris tidak ada satu halaman pun dari 600-an halaman mushaf Al-Quran, kecuali di halaman itu ada tema tentang hari kiamat. Jadi hampir tidak ada satu halaman pun dari 600-an halaman Al-Quran kecuali di situ ada pembahasan tentang hari kiamat. Apapun topik di halaman itu, entah itu pembahasan tentang rumah tangga, pembahasan tentang sosial kemasyarakatan, pembahasan tentang ekonomi dan perdagangan, pembahasan tentang masalah politik, tentang jihad, apalagi memang pembahasannya tentang masalah hari kiamat. Itu pasti Allah kaitkan dengan kehidupan hari akhir dalam berbagai sudut pandang. Terkadang di halaman ini Allah Ta'ala berbicara tentang masalah tanda-tanda hari kiamat. Nanti disusul di halaman yang lain lagi Allah berbicara tentang amalan-amalan yang akan mengantarkan orang ke surga. Kemudian disempurnakan dengan pembahasan mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat menggelincirkan orang ke neraka. Kemudian nanti disusul pembahasan tentang kengerian dan kedahsyatan siksa neraka. Lalu disempurnakan dengan pembahasan tentang kemewahan dan fasilitas surga. Intinya secara bervariasi, hampir di setiap halaman mushaf Al-Quran itu ada pembahasan tentang tema hari kiamat. Gitu. Di antara hikmahnya tadi, Allah ingatkan kita terus menerus supaya kita jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Meskipun nikmatnya itu instan dan langsung bisa kita rasakan. Lebih-lebih jamaah sekalian, kita khususnya yang umurnya sudah 40-an tahun, 30 sekian menjelang 40 atau 40 lebih sedikit. Ini perhatian kita tentang kehidupan hari akhir itu harus ditingkatkan. Karena ibaratnya orang yang sudah 40 tahun usianya plus minus, itu kalau diibaratkan perputaran siang dan malam, itu orang itu berarti sudah berada di waktu asar. Jadi kita yang sudah 40-an tahun itu berarti kita sudah berada di waktu asar. Kalau sudah waktu asar berarti sebentar lagi akan tiba waktu maghrib. Dan jarak antara asar ke maghrib itu sebentar. Beda jarak antara subuh ke duhur atau subuh ke asar, lama. Kalau asar ke maghrib sebentar. Dan umumnya orang kalau misalkan di kantor atau di tempat kerja, termasuk ibu-ibu yang ada di rumah misalnya, kalau sudah asar, misalnya lagi aktivitas, tiba-tiba kita mendengar Allahu Akbar, sudah asar. Kira-kira apa Pak Bu yang terbayang kalau kita kerja lalu tiba-tiba dengan suara adzan asar? Apa yang terbayang setelah itu? Apa? Umumnya orang kebayang kalau sudah asar, oh sebentar lagi pulang, kan gitu. Kalau sudah asar kan sebentar lagi pulang kan? Jam kerja sampai jam 5, asar setengah 4 misalnya. Begitu terdengar adzan asar setengah 4, langsung kebayang, sebentar lagi pulang, kan gitu. Demikian pula kita yang sudah 40-an tahun usianya, itu juga sebentar lagi akan pulang, kan gitu. Karenanya normalnya orang kalau sudah usia 40-an tahun itu dia harusnya sudah mulai fokus dengan kehidupan akhirat. Nah, jemaah sekalian Bapak Ibu yang berserta Allah, di antara fakta yang memperkuat bahwasanya dalam Al-Quran ini tema tentang hari kiamat itu termasuk tema yang sangat ditekankan Allah Ta'ala, mendapatkan perhatian yang luar biasa adalah bahwa di dalam Al-Quran itu nama-nama hari kiamat itu sangat banyak sekali, yang secara silih berganti Allah gunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena dan gambaran tentang hari kiamat. Nah, setidaknya dalam Al-Quran itu kita akan temukan lebih kurang ada 20-an nama hari kiamat yang silih berganti Allah gunakan untuk menjelaskan tentang fenomena dan gambarannya.
Banyak sekali. Dan masing-masing nama hari kiamat ini itu memiliki makna yang sekaligus menjelaskan sebagian dari sifat hari kiamat itu sendiri. Sebagai contoh, di antara nama-nama hari kiamat adalah pertama as-sa'ah. Di antara nama hari kiamat adalah as-sa'ah. As-sa'ah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, itu secara bahasa makna as-sa'ah itu adalah jam atau waktu. Jadi kalau kita cari di kamus atau dalam obrolan, kata as-sa'ah itu artinya adalah jam atau waktu. Misalnya kita mengatakan sekarang jam 11 malam. Kita mengatakan al-an as-sa'atu al-hadiyah asyra laila. Sekarang jam 11 malam. As-sa'ah maknanya adalah jam kalau dalam bahasa Arab populer atau diartikan dengan waktu. Tapi kata as-sa'ah dalam Al-Quran ini umumnya maknanya adalah hari kiamat. Misalnya disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Ghafir ayat 59, Allah Ta'ala berfirman, "Inna as-sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakin aktsaran nasi la yu'minun." Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan hari kiamat dengan nama as-sa'ah. Ini nama pertama. Kemudian nama yang lain tentang hari kiamat adalah yaumul fasl. Hari pemisahan. Yaum artinya hari, fasl artinya pemisahan. Karena dalam bahasa Arab faslun itu artinya pasal atau kelas. Pasal dinamakan pasal karena dia memisahkan antara poin per poin. Atau dinamakan dengan fasal artinya kelas karena kelas itu memisahkan antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain. Nah, hari kiamat dinamakan dengan hari pemisahan. Kenapa? Karena pada hari kiamat nanti Allah akan memisahkan manusia. Hanya ada dua kategori, yaitu mukmin, kafir, ahli surga, ahli neraka. Gak ada non-blok, gak ada golongan ketiga. Lah, orang munafik masuk golongan mana? Orang munafik, kalau dia adalah munafik keyakinan, maksudnya kategori golongan orang-orang kafir. Kalau dia munafiknya munafik keyakinan. Munafik keyakinan itu begini. Dia sebenarnya hatinya tidak percaya sama Allah, gak percaya Quran, gak percaya Rasulullah, gak percaya hadis Nabi. Dia juga gak cinta Allah, gak cinta Rasulullah, gak cinta Quran, gak cinta Islam, gak cinta orang beriman. Bahkan dia lebih nyaman bersama orang-orang non-muslim dibandingkan dia bersama dengan orang mukmin. Itu indikasi dia adalah orang munafik secara keyakinan. Memang hatinya sebenarnya nggak beriman, cuman casingnya doang, penampilannya doang yang kelihatannya beriman. Nah, orang model seperti ini itu di mata Allah dia kafir. Di mata Allah dia kafir. Bahkan nanti di akhirat tempatnya itu neraka yang paling bawah, lebih bawah dari orang kafir formal. Ini diantara yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak neraka atau di neraka yang paling bawah. Itu yang dimaksud adalah orang munafik keyakinan. Dia kategorinya kafir. Adapun orang munafik perbuatan itu sebenarnya lahir batin dia Islam iman. Lahiriahnya Islam, hatinya pun Islam, beriman. Cuma dia masih memiliki beberapa karakter, sifat atau perbuatan yang harusnya itu bukan sifatnya orang beriman. Itu artinya ada sifatnya orang munafik. Apa diantaranya? Diantaranya adalah sebagaimana disampaikan Nabi dalam hadis beliau, ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu tiga. Yang pertama, kalau ngomong bohong, kalau janji nibul, kalau dikasih kepercayaan berkhianat. Tiga sifat ini itu harusnya tidak dimiliki orang mukmin. Orang mukmin itu harusnya kalau ngomong jujur, kalau janji ditepati, kalau diberikan kepercayaan ditunaikan dengan baik. Itu sifat orang mukmin. Harusnya seperti itu idealnya. Kalau ada orang mukmin kok punya sifat satu atau tiga dari ini, berarti dia mukmin yang memiliki sifat-sifat orang munafik. Nah, itu disebut sebagai munafik perbuatan. Nah, munafik perbuatan itu statusnya tetap muslim mukmin. Hanya saja dia muslim mukmin yang fasik atau yang durhaka atau yang bermaksiat. Nah, dia kategorinya
nanti di akhirat mukmin. Sehingga di akhirat itu hanya ada dua kategori, mukmin, kafir. Maka dinamakan dengan yaumul fasl, hari pemisahan. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan dalam surah As-Saffat ayat 21, hada yaumul fasl alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari pemisahan yang dahulu kalian dustakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara nama hari kiamat adalah yaumul jama', hari berkumpul. Kenapa hari kiamat dinamakan dengan hari berkumpul? Karena pada hari itu Allah Ta'ala akan mengumpulkan semua manusia. Dari mulai Nabi Adam sebagai manusia pertama hingga manusia terakhir yang nanti Allah ciptakan, semuanya akan dikumpulkan tepat di tempat yang sama yang kita sebut sebagai mahsyar, tempat berkumpulnya semua manusia. Gak ada yang terlewat. Allah tahu persis berapa manusia Allah ciptakan, maka sebanyak itu pula yang Allah akan kumpulkan. Allah sampaikan tentang nama hari kiamat sebagai hari perkumpulan dalam surat Asy-Syura ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi. Dan kamu memberi peringatan pula tentang hari berkumpul yang tidak ada keraguan padanya. Hari kiamat dinamakan dengan hari berkumpul. Ini yang ketiga. Yang keempat, di antara nama hari kiamat adalah yaumul hisab, hari perhitungan. Hisab artinya perhitungan. Kenapa dinamakan hari perhitungan? Karena di hari kiamat nanti semua amalan kita dihisab atau dihitung oleh Allah SWT. Sejak kita balik sampai kita meninggal dunia, berapa kali kita berjumpa Ramadan? Katakanlah kita berjumpa 45 kali Ramadan. Berarti kira-kira umur kita 60 tahun meninggal. 45 kali kita berjumpa Ramadan. Dari 45 kali kita berjumpa Ramadan itu, apakah setiap Ramadan puasa kita full atau ada bolong-bolongnya? Dihitung semuanya. Kalau bolong, berapa kali bolongnya? Berarti itu masuk dosa. Yang full berarti kebaikan, ada pahalanya. Dihitung, dikalkulasi semuanya. Selama kita hidup, berapa kali kita menjalankan sholat 5 waktu? Sehari semalam harus 5 kali. Apakah seumur umur kita selalu sholat 5 kali? Atau ada bolong-bolongnya? Dikalkulasi, dihitung. Diawali dulu amalan yang wajib, baru kemudian turun ke amalan yang sunnah. Dihitung semuanya. Karenanya dinamakan dengan hari perhitungan. Hada ma tu'aduna liyaumil hisab, kata Allah. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Surat Shad ayat 53. Kemudian nama hari kiamat yang lain adalah as-sakhah, yang artinya adalah suara yang memekakkan telinga. Hal ini diantara Allah sebutkan dalam surat Abasa ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, maka apabila datang suara yang memekakkan telinga. Yang dimaksud as-sakhah, suara yang memekakkan telinga adalah suara sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil sebagai penanda kiamat telah tiba. Jadi nanti kiamat itu kejadiannya bermula ketika Allah SWT telah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Begitu ditiup, maka terjadilah permulaan atau dimulailah huru-hara hari kiamat. Yang langit terbelah. Idza samaa'un syaqqat, ketika langit terbelah. Bintang rontok berguguran. Wa idan nujumum kadar. Lautan di mana-mana meluap, terjadi tsunami. Wa idal biharu sujjirat. Lautan meluap. Bumi berguncang dengan sangat dahsyat sekali. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Matahari digulung oleh Allah Ta'ala. Idza syamsu kuwirat. Peristiwa huru-hara itu dimulai kapan? Ketika Allah telah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Terdengar suaranya seisi kolong langit dan bumi. Yang di langit pun mendengar, yang di bumi pun mendengar. As-sakhah itu adalah suara yang memekakkan telinga, maksudnya adalah hari kiamat. Ketika itu terjadi, maka manusia akan lari menyelamatkan diri.
Semuanya akan berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu orang akan lari dari saudaranya. Kakak adik sudah enggak peduli. Masing-masing cari keselamatan untuk dirinya sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Anak akan meninggalkan ibunya. Suami akan meninggalkan istrinya. Orang tua akan meninggalkan anak-anaknya. Semuanya tidak peduli. Kenapa seperti itu? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu masing-masing orang disibukkan dengan urusan dirinya sendiri-sendiri. Itu adalah as-saffah. Hari kiamat dengan nama as-saffah. Artinya ada suara yang memekakkan telinga. Karena hari kiamat itu kejadiannya bermula ketika Allah telah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala. Kemudian yang keenam, di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Kenapa kiamat dinamakan hari penyesalan? Karena semua orang pada hari kiamat nanti akan menyesal, menyesali hidupnya. Yang kafir jelas menyesal. Bahkan belum sampai kiamat, orang kafir itu sudah menyesal. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Mu'minun misalnya, ayat 99 dan 100. Allah Ta'ala berfirman, ketika orang baru saja dicabut nyawanya, itu dia sudah menyesal luar biasa. Karena dia sudah tahu balasan akibat perbuatannya selama ini. Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, hatta idza jaa adamul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Kata Allah dalam ayat ini, hatta idza jaa adamul maut, hingga ketika kematian telah mendatangi salah seorang di antara mereka. Qal, dia berdoa, rabbirji'un, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, mohon kembalikan aku ke dunia. Ayat ini jemaah sekalian, sebagaimana dijelaskan oleh para mufassir, itu berkaitan dengan penyesalan orang yang baru saja meninggal, khususnya jika dia adalah orang kafir atau dia ahli maksiat. Begitu dia baru saja cabut nyawa Allah SWT, dia sudah melihat balasan dari perbuatannya selama ini. Maka dia mohon kepada Allah Ta'ala, rabbirji'un, wahai Rabbku, mohon kembalikan aku ke dunia. Untuk apa dia ingin dikembalikan ke dunia? Bukan ingin ketemu lagi anak istrinya atau suami dan anak-anaknya, bukan. Juga bukan ingin melanjutkan jabatannya yang barangkali belum selesai. Harusnya 5 tahun, dia baru 2 tahun, masih 3 tahun, belum balik modal. Dia ingin melanjutkan jabatannya lagi, bukan. Juga bukan dalam rangka ingin mengembangkan bisnisnya lagi yang mungkin sedang dia rintis, juga bukan. Lalu untuk apa dia ingin dihidupkan kembali oleh Allah SWT? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt, agar aku dapat melaksanakan amal soleh ya Allah yang kemarin-kemarin aku tinggalkan. Yang meninggal dalam keadaan kafir, dia mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah tolong hidupkan aku lagi agar aku beriman. Yang dia meninggal dalam keadaan Islam, Muslim, tapi selama ini jarang sholat, dia mohon, ya Allah kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa rukuk sujud sebagaimana aku perintahkan. Yang meninggal dalam keadaan Islam, tapi kalau Ramadan jarang puasa, dia mohon kepada Allah SWT, ya Allah tolong hidupkan aku lagi agar aku dapat puasa Ramadan seperti yang kau perintahkan. La'alli a'malu salihan fi ma tarakt, agar aku dapat melaksanakan amal soleh ya Allah yang kemarin-kemarin aku tinggalkan. Apa jawaban Allah menanggapi permintaan ini? Kalla, tidak bisa. Allah dengan tegas mengatakan kal, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya satu kalimat, satu ucapan, satu permohonan yang dapat dia sampaikan, yang dapat dia kemukakan, tapi tidak mungkin Allah kabulkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun, dan di belakang mereka terdapat barzakh, terdapat dinding pemisah hingga hari ketika mereka semuanya dibangkitkan. Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang penyesalan orang yang baru saja meninggal dunia. Nah, penyesalan itu semakin menjadi-jadi ketika kiamat telah tiba. Maka hari kiamat dinamakan dengan Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Allah sampaikan nama ini dalam surat Maryam ayat 39, wa anzirhum yaumal hasrah idza qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan
yaitu ketika segala perkara telah diputuskan sedangkan mereka dalam keadaan lalai dan tidak beriman. Yang ketujuh, jamaah sekalian, di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Jaza, hari pembalasan. Karena pada hari kiamat nantilah semua perbuatan itu akan dibalas Allah Ta'ala. Kebaikan berbalas dengan surga dan keburukan berbalas dengan azab neraka. Maka dinamakan dengan Yaumul Jaza. Tetapi sebelum seseorang itu dimasukkan ke surga sebagai balasan atas ketaatannya selama ini, atau naudzubillah min dzalik dimasukkan ke neraka, ternyata ada banyak sekali persinggahan-persinggahan, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang akan dia lalui terlebih dahulu. Nah, lengkap gambaran tentang persinggahan-persinggahan di akhirat itu terlihat di grafis ini. Ini gambaran lengkap tentang apa yang akan kita alami, apa yang akan kita jalani pada saat nanti kita dibangkitkan dari alam kubur. Ini yang kita masukkan dengan tema persinggahan akhirat atau manazilul akhirah. Dari gambar ini dapat kita fahami pertama bahwa keberadaan setiap manusia itu awalnya adalah ruh. Jadi jauh sebelum manusia diciptakan jasadnya seperti kita sekarang ini, itu ruhnya sudah lebih dulu Allah ciptakan. Ruh dulu tanpa jasad. Kemudian ruh dan jasad ini disatukan ketika di alam kandungan. Tepatnya adalah ketika janin itu berusia 120 hari atau 4 bulan. Saat itulah Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk menitipkan ruh ke dalam janin. Sehingga saat janin itu usia 4 bulan, dia mulai ada ruhnya. Kemudian dia terus tumbuh dan berkembang hingga ketika Allah tetapkan hari kelahirannya, maka lahirlah ia ke dunia dan dimulailah kehidupan kita di dunia. Nah, saat ini kita berada di posisi ini. Kita yang berkumpul di Masjid As-Salam yang mulia ini, kita di fase kedua dari kehidupan kita, yaitu di dunia ini. Kita yakin seyakin-yakinnya kita nggak selamanya di sini. Yakin seyakin-yakinnya bahwa kita tidak selamanya di fase dunia ini. Tapi suatu hari, namun pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, ketika kita meninggal dunia, itu bukan berarti hidup kita selesai. Tidak. Kalau kucing mati, selesai hidupnya. Ayam mati, selesai hidupnya. Tapi kalau manusia mati, itu pada dasarnya bukan berakhirnya kehidupannya, tapi bergantinya jenis kehidupannya. Awalnya hidup di alam kandungan, kemudian hidup di alam dunia. Setelah dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala, maka dia beralih ke alam kubur atau alam barzah. Nah, orang ketika dicabut nyawanya, ruhnya tidak mati. Ruh itu sejak diciptakan Allah Ta'ala, jadi ruh kita sejak diciptakan Allah, itu Allah menghendaki dia akan terus hidup. Tapi kalau jasad kita begitu ditinggalkan ruhnya, maka jasad ini tidak ada gunanya. Itu yang kemudian ketika dikubur mengalami pembusukan, kemudian hancur menjadi tanah. Udah. Tapi ruh tidak. Ruh tidak. Ruh ini yang merekam semua perbuatan kita. File-file amal kita ada di ruh ini, bukan di jasad kita. Jadi kita punya amalan sholat, kita punya amalan puasa, kita punya amalan sedekah, kita punya amalan itikaf, kita punya amalan menuntut ilmu, baca Quran, itu dibawa oleh ruh ini, terdokumentasikan, tersimpan dalam ruh ini. Nah, ruh ini pindah alam yang disebut dengan alam kubur. Alam kubur ini, jamaah sekalian, kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan derajat hasan disampaikan dari Rasulullah, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kehidupan alam kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Jadi awal perjalanan akhirat kita itu dimulai ketika kita sudah di alam kubur ini. Itu berarti perjalanan akhirat kita sudah dimulai. Tapi baru di awal. Tapi menentukan. Kata Nabi dalam lanjutan hadisnya, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Barang siapa yang selamat dari keburukan alam kubur, maka perjalanan yang setelahnya akan lebih mudah. Sebaliknya yang tidak selamat ketika di alam kubur, setelahnya akan lebih susah.
Itu kata Nabi SAW. Nah, ini alam kubur. Nah, alam kubur itu jamaah sekalian tidak sama dengan kuburan. Alam kubur itu tidak sama dengan kuburan, tidak sama dengan liang lahat. Apa itu alam kubur? Alam kubur itu adalah kehidupan yang bersifat rohani. Bersifat rohani, yang pasti akan dialami oleh semua orang yang telah meninggal dunia, baik jasadnya dikubur atau tidak dikubur. Itu alam kubur atau alam barzah. Ya, alam kubur atau alam barzah adalah kehidupan yang bersifat ruhani, bukan bersifat jasadi, yang pasti akan dialami semua orang yang telah meninggal dunia, baik jasadnya dikubur atau jasadnya nggak dikubur. Itu pengertian dari kehidupan alam kubur. Dia bersifat rohani. Apa makna kehidupan alam kubur bersifat rohani? Maknanya yang pertama adalah bahwa segala kenikmatan dan segala penderitaan di alam kubur itu lebih banyak yang merasakan adalah ruh manusia. Bersifat rohani. Kalau kehidupan dunia bersifat jasadi, kenikmatan dan kesengsaraan atau sakit orang di dunia itu lebih banyak yang merasakan adalah jasad kita. Contoh misalkan, saya tadi disuguhi sama Ustaz Dedi jahe. Jahe ketika saya minum anget-anget, yang merasakan anget, yang merasakan segarnya minum jahe anget adalah jasad saya. Bapak Ibu ketika makan nasi padang, yang merasakan pedesnya nasi padang adalah jasadnya, lidahnya kan. Ketika tadi buka puasa minum es, yang merasakan segarnya es ketika buka puasa adalah jasad kita, lidah kita. Itu kehidupan dunia. Kan gak ada kan orang minum es, wah ruh saya seger. Loh kok ngapain? Habis minum es. Kan gak ada. Yang seger adalah tenggorokan kita. Itu makna kehidupan dunia bersifat jasadi. Artinya segala kenikmatan dunia yang merasakan adalah jasad manusia. Pun demikian, segala sakit dan penderitaan dunia itu lebih banyak jasad kita yang mengalami. Padahal kita punya ruh. Orang kesandung, yang sakit adalah fisiknya, kakinya misalnya. Orang dibacok, orang kena pisau, yang merasakan pedihnya benda tajam adalah fisik manusia atau jasadnya. Itu kehidupan dunia. Beda dengan kehidupan alam kubur. Kalau alam kubur itu kenikmatan dan kesengsaraannya bersifat rohani. Nikmat kubur itu bersifat rohani. Meskipun orang itu ada jasadnya di alam kubur, tapi yang merasakan adalah rohnya. Demikian pula siksa kubur. Karenanya dalam kasus misalnya ada orang dikubur secara massal, satu lubang diisi 3 jenazah. Bisa saja 3 jenazah dalam satu lubang itu nasibnya beda. Yang 2 sedang diadab di kuburnya, yang 1 sedang merasakan nikmat kubur. Padahal mereka dikubur tumpuk-tumpukan, tapi bisa merasakan kondisi yang berbeda. Kok bisa? Karena kehidupan alam kubur itu bersifat ruhani. Itu mana pertama. Mana kedua, bahwa kehidupan alam kubur bersifat ruhani adalah keberlangsungan peristiwa di alam kubur, baik itu nikmat kubur atau siksa kubur, termasuk adanya pertanyaan di alam kubur itu tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan space, tidak membutuhkan ruang. Kenapa? Karena bersifat rohani. Beda dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia karena dia bersifat jasadi, maka keberlangsungan acara di dunia itu membutuhkan tempat. Seperti kita malam ini itikaf di Masjid As-Salam yang mulia ini. Ini kalau misalkan suatu saat atau suatu hari ada event acara di masjid ini, katakanlah sholat id misalnya, sholat id jamaahnya yang datang di atas 1.000 orang. Maka 1.000 jamaah tadi tidak mungkin masuk ke ruang utama masjid ini kan. Sebagian pasti di luar. Kenapa kalau nggak bisa masuk semuanya? Karena masing-masing orang membutuhkan space, membutuhkan tempat untuk meletakkan badannya. Itu dunia. Nah, alam kubur tidak seperti itu. Alam kubur itu tidak membutuhkan ruang. Maka meskipun orang itu meninggal tidak dikubur atau tidak tahu di mana tempat meninggalnya, dia tetap setelah meninggal dunia itu sedang berada di alam kubur. Dia juga ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Kalau dia bisa jawab mendapatkan nikmat kubur, kalau nggak bisa jawab dia akan mendapatkan adab kubur. Meskipun dia nggak dikubur, meskipun nggak ketahuan kuburannya,
Entah itu nggak dikubur karena sengaja nggak dikubur, atau memang meninggalnya nggak ketahuan. Misalnya ada orang meninggal di tengah hutan, dimakan binatang buas, nggak punya kuburan. Apakah kemudian dia nggak mengalami alam kubur? Mengalami, karena alam kubur itu bersifat rohani, nggak harus butuh tempat. Yang dimutilasi, naudzubillah misalkan, ada orang dimutilasi, dibunuh secara sadis, kakinya di Bogor, ditemukan di Bogor, perutnya ada di Jakarta Barat misalnya, di Joglo misalnya, kemudian kepalanya ditemukan di Kalimalang misalnya, terpisah-pisah seperti itu. Bagaimana itu alam kuburnya? Gak ada masalah, karena alam kubur itu bersifat ruhani, bukan bersifat jasadi. Termasuk ketika orang dikubur normal sekalipun, dikubur normal, tapi setelah katakanlah 100 tahun, kuburannya kan jasadnya hancur menjadi tanah, menyatu dengan tanah. Apakah kemudian alam kubur selesai? Tidak. Alam kubur itu selesainya bukan seiring dengan hancurnya jasad, bukan. Tapi alam kubur itu selesai atau berakhirnya ketika kiamat telah tiba. Nah, itu adalah alam kubur sebagai persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Ini persinggahan pertama. Kemudian persinggahan kedua atau persinggahan kedua yang akan kita alami adalah kehancuran alam semesta. Kehancuran alam semesta seperti yang tadi kita sampaikan di awal, itu ditandai dengan tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Menurut para ulama ada 3 kali tiupan sangkakala. Yang pertama disebut dengan istilah tiupan yang mengagetkan, atau nafhul faza', tiupan yang mengagetkan. Ketika ditiup pertama kali, maka semua yang mendengar shock, kaget dia. Itu yang pertama. Kemudian disusul dengan tiupan yang kedua yang disebut dengan nafhus sa'id, tiupan yang mematikan. Begitu ditiup yang kedua kalinya, maka semua yang bernyawa mati, semuanya, termasuk para malaikat akan mati. Termasuk malaikat Jibril, termasuk malaikat Israfil juga akan mati, malaikat pencabut nyawa juga akan mati, semuanya akan mati. Sehingga saat itu tidak ada yang menyandang sifat hidup kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyu Al-Qayyum, Zat yang Maha hidup, Zat yang Maha berdiri sendiri. Yang lainnya tidak ada lagi yang disebut hidup. Itu tiupan kedua. Tiupan ketiga adalah tiupan kebangkitan yang disebut dengan nafkhul ba'ts. Saat ditiup yang ketiga kalinya, maka orang kemudian hidup kembali, dibangkitkan dari alam kuburnya lagi. Nah, ketika dibangkitkan dari alam kubur ini, respon manusia terbagi 2. Kalau dia orang kafir, maka dia ketakutan luar biasa. Tapi kalau dia orang mukmin, dia tenang. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Yasin ayat 82, Allah Ta'ala berfirman, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ayat ini satu ayat 52 dari surat Yasin, itu kata para ulama tafsir, itu berisi ungkapan 2 kelompok manusia. Bagian pertama dari ayat ini, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka mengatakan, ya wailana, celaka kita. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Ini adalah ungkapan orang-orang kafir. Jadi ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur, mereka kaget. Loh, kok kita hidup lagi? Karena tadi pada tiupan kedua, mereka kan dimatikan Allah. Termasuk yang matinya sudah lama, ketika tiupan kedua di alam kuburnya, mereka dihentikan siksanya. Maka ketika ditiup tiupan yang ketiga, lalu mereka hidup lagi, mereka kaget. Loh, kok kita bangun lagi, hidup lagi? Mereka kaget luar biasa. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka mengatakan, celaka kita. Siapa yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami? Jadi mereka membahasakan dengan tempat tidur seolah-olah mereka tadi tidur. Itu ungkapan orang pertama, orang kafir. Mereka kaget, langsung terbayang tentang neraka. Adapun bagian kedua ayat ini adalah ucapan atau ungkapan ekspresi orang-orang mukmin. Mereka mengungkapkan atau menyatakan hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka mengatakan, inilah bukti dari apa yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, itu Allah SWT, wa sadaqal mursalun, dan benarlah ucapan para rasul. Jadi orang-orang mukmin karena selama ini mengimani Quran, mengimani hadis Nabi,
bahwa akan ada hari kebangkitan, maka ketika mereka faktanya dibangkitkan, mereka ingat, oh, ini yang memang Allah pernah sampaikan dalam Quran, ini yang juga pernah disampaikan Nabi dalam hadis-hadis beliau. Dia tenang. Ini hari kebangkitan, peristiwa ketiga dari peristiwa-peristiwa hari kiamat atau persinggahan ketiga dari persinggahan akhirat. Nah, setelah dibangkitkan ngapain? Setelah dibangkitkan, orang kemudian dikumpulkan ke satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Padang itu bahasa kita, mahsyar yang bahasa Arab. Padang itu Sumatera Barat, itu bahasa kita. Tapi mahsyarnya yang bahasa Arabnya. Kayak ungkapan Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Namanya aslinya cuma Aisyah, Fatimah, Khadijah. Sitinya bahasa kita. Konon katanya singkatan dari Sayyidati. Sayyidati artinya adalah apa namanya? Kalau Sayyid itu tuan, Sayyidi tuanku kalau laki-laki. Sayyidati artinya adalah tuan putriku, kira-kira begitu. Kalau Sayyidati kepanjangan, ribet gitu, akhirnya Siti. Itu bahasa kita. Padang mahsyar, padangnya bahasa Indonesia, mahsyarnya adalah bahasa Arab. Orang dikumpulkan semuanya di padang mahsyar ini. Semuanya, tanpa terkecuali. Ngapain dikumpulkan di padang mahsyar? Menunggu saatnya masing-masing kita dihisab oleh Allah SWT. Menunggu dihisab, diadili, diperiksa amal perbuatan kita. Nah, penantian di padang mahsyar ini bukan penantian sehari dua hari. Untuk sampai Allah tetapkan waktu hisabnya, ini butuh waktu lama sekali. Sampai-sampai dalam penantian ini, manusia di padang mahsyar itu merasakan atau mengalami penderitaan. Mereka kepanasan, banyak di antara mereka yang banjir keringat. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, bahkan ada yang sampai keringatnya menyentuh mulutnya. Ini tentu tidak bisa kita bayangkan di dunia, tapi nanti di akhirat terjadi. Orang itu hampir tenggelam dengan keringatnya. Setelah orang itu mengalami penderitaan yang luar biasa di padang mahsyar, akhirnya Allah berikan ilham kepada manusia untuk mencari syafaat atau pertolongan. Dan orang yang pertama kali didatangi manusia yang dimintai syafaat pertama atau pertolongan pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam dimintai syafaat. Di antara bentuknya adalah minta kepada Nabi Adam supaya memohon kepada Allah agar orang-orang segera dihisab. Tapi Nabi Adam angkat tangan. Beliau mengatakan, "Lastulah, saya nggak bisa berikan syafaat kalian hari ini." Nabi Adam merasa tidak layak. Akhirnya Nabi Adam memberikan rekomendasi kepada orang-orang, pada manusia agar minta tolong kepada Nabi Ibrahim. Maka datanglah orang-orang kepada Nabi Ibrahim minta syafaat. Ya Ibrahim, Ishfa'lana ila rabbika anta khalilur rahman. Wahai Ibrahim, tolong syafaati kami di depan Tuhanmu, sesungguhnya Engkau adalah kekasih Ar-Rahman, kekasih Allah. Nabi Ibrahim meskipun punya gelar sebagai kekasih Allah, Khalilur Rahman atau Khalilullah, tapi beliau angkat tangan. Lastulah, saya nggak bisa. Kata Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim berikan rekomendasi supaya orang-orang minta syafaat kepada Nabi Musa. Nabi Musa meskipun punya gelar Kalimullah, orang atau Nabi yang pernah diajak bicara Allah, tapi ketika didatangi oleh manusia dimintai syafaat, angkat tangan. Gak nyanggupin. Akhirnya Nabi Musa ngasih rekomendasi agar orang-orang menemui Nabi Isa. Nabi Isa angkat tangan juga. Akhirnya Nabi Isa memberikan rekomendasi, coba kamu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang-orang menemui Nabi Muhammad SAW minta syafaat. Nabi kemudian menyanggupi. Maka Nabi kemudian sujud di bawah arsy Allah Ta'ala dengan sujud yang sangat lama sekali, menyampaikan puji-pujian yang belum pernah beliau sampaikan ketika di dunia. Lalu Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'saka, sal tu'ta, ishfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Maka Nabi pun mengangkat kepalanya dari sujud. Sal tu'ta, mintalah kamu akan diberi, ishfa' tushaffa. Berilah syafaat, maka kamu akan diberikan hak syafaat. Maka Nabi kemudian memohon kepada Allah SWT agar umatnya disyafaati, agar mereka juga sebagian segera dihisab. Maka dimulailah proses hisab setelah syafaat Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syafaat yang terjadi pertama kali saat orang masih di padang mahsyar itu yang disebut dengan syafaat uzma. Uzma artinya adalah yang terbesar. Bentuk isim tafdil dari kata azim. Azim itu artinya agung. Kalau paling agung itu a'zam atau uzma. A'zam itu kalau laki-laki atau mudzakkar.
Kalau uzma itu kalau muannas. Maka di Tangerang ada masjid paling besar, namanya masjid apa? Masjid terbesar di Tangerang Al-A'dham. Itu di masjid paling agung. Itu karena masjid itu mudzakkar, maka a'dham. Nah, uzma itu artinya yang paling besar, tapi untuk muannas. Syafaat uzma itu adalah syafaat paling agung, paling besar. Yaitu syafaat yang pertama kali terjadi ketika manusia masih di padang mahsyar, dan itu syafaatnya melalui wasilah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian setelah syafaat Nabi dikabulkan, maka dimulailah proses hisab. Nah, ketika dimulai hisab ini, manusia terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, orang yang tidak dihisab. Orang yang sama sekali tidak dihisab, nggak pakai ditanya-tanya, nggak pakai disidang oleh Allah Taala. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah orang yang dihisab, tapi hisabnya ringan, hisabnya gampang, tidak didetailkan, nggak dicecah. Itu golongan kedua. Golongan ketiga adalah orang yang hisabnya jelimet, berbelit, dicecah terus. Nah, orang kalau dihisab dengan hisab yang ringan atau dia tidak dihisab, maka dipastikan dia masuk surga tanpa mencicipi neraka. Adapun orang ketiga yang hisabnya itu jelimet, detail, orang itu dicecer, kata Nabi SAW, "Man nukisha fil hisabi udziba." Barang siapa yang hisabnya dipersulit, dicecer, maka niscaya dia akan diadab oleh Allah Taala. Hanya saja kalau dia orang mukmin, maka adab nerakanya sementara. Kalau dia orang kafir, maka adab nerakanya selamanya. Ini ketika dihisab. Setelah dihisab, masing-masing orang kemudian diberikan BAP-nya, berita acara pemeriksaan, yaitu buku catatan amal. Jadi apa yang menjadi materi hisab itu semuanya ada buktinya. Bukan ngawur, ada semuanya. Karena sebagaimana kita imani bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan itu tidak kemudian menguap begitu saja, dibawa oleh angin, tidak. Tapi dicatat oleh malaikat Allah SWT, yang satu di kanan, yang satu di kiri, yang dua-duanya ini memiliki sifat raqibun atid. Raqib itu artinya selalu mengawasi, selalu memantau. Atid artinya selalu hadir. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu perucapan yang terlontar kecuali di sisi orang itu ada malaikat yang raqibun atidun, yang selalu mengawasi, selalu memantau, dan selalu hadir kemanapun kita pergi. Nah, hasil pencatatan, pendokumentasian malaikat ini ya, yang nanti kemudian akan diunjukkan ke kita. Nih faktanya. Ketika diberikan catatan amal ini, orang terbagi dua. Ada yang menerima dengan catatan kanan, dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri. Maka orang-orang yang menerima dengan catatan amalnya dengan tangan kanan, mereka disebut sebagai ashabul maimanah. Sebagaimana dalam surat Al-Waqiah. Yang terimanya pakai tangan kiri disebut sebagai ashabul masy'amah. Gitu. Ini pencatatan atau penyerahan catatan amal. Ada persinggahan yang ketujuh. Kemudian persinggahan yang ke-8 atau peristiwa ke-8 adalah peristiwa ketika amal kita ditimbang oleh Allah SWT. Kalau hisab itu baru sebatas gelar perkara. Kalau bahasa persidangan kira-kira begitu, gelar perkara. Nah, mizan itu adalah pemutusan atau penentuan apakah kita masuk surga langsung ataukah tidak. Nah, ketika orang di mizan atau ditimbang amalnya, itu manusia terbagi dalam 3 kemungkinan. Jadi ketika ditimbang amalnya, ada 3 kemungkinan yang akan kita alami. Yang pertama, orang yang ketika ditimbang amalnya, ternyata pahalanya atau kebaikannya lebih berat dibandingkan dosanya. Orang ketika ditimbang kok pahalanya lebih berat, maka dia akan masuk surga tanpa mencicipi neraka. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah orang ketika ditimbang amalannya, ternyata dosanya lebih berat. Nah, kalau dosanya lebih berat, maka dia akan masuk neraka dulu. Nanti setelah itu akan dimasukkan ke surga. Itu kemungkinan kedua. Nah, 2 kemungkinan ini yang disebutkan Allah dalam firman-Nya yang mulia, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya berat, maka dia akan menjalani kehidupan yang radiyah, kehidupan yang memuaskan, yang menyenangkan, yaitu surga. Kemudian wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, maka ummunya, ibunya. Kenapa dinamakan ibu?
karena tempat kembali. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, dia masuk surga langsung tanpa mampir ke neraka. Orang yang keburukannya lebih berat, maka dia akan masuk neraka dulu. Meskipun selisihnya cuma satu angka. Jadi misalnya begini, ada orang ketika ditimbang pahalanya 50,5 ton misalnya. Misalnya nih, dosanya 49,5 ton. Beda berapa? Beda berapa? 1 ton. Beda 1 ton seperti ini menentukan orang itu masuk surga langsung. Kalau kondisinya terbalik, orang dosanya 50,5 ton, pahalanya 49,5 ton, maka dia masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu, sisa neraka dulu, sampai batas waktu hanya Allah yang tahu, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu dua kemungkinan pertama. Kemudian yang ketiga adalah orang ketika ditimbang amalnya 50-50, 50%, 50%. Katakanlah pahalanya 50 ton, dosanya 50 ton. Di mana dia seperti ini? Belum bisa masuk surga, tapi juga nggak dimasukkan neraka. Karena orang kalau masuk surga itu rumusnya kebaikannya harus ada lebihnya. Yang masuk neraka rumusnya dosanya harus lebih banyak dibandingkan pahalanya. Nah ini orang 50-50, kebaikannya 50, dosanya 50. Maka orang ini belum bisa masuk surga, tapi nggak dimasukkan neraka. Dia ditempatkan baina jannah wan nar, ditempatkan di antara surga dan neraka, di tempat yang sangat tinggi yang dinamakan dengan Al-A'raf. Dalam Quran ada surat namanya Al-A'raf, surat yang ke-7. Al-A'raf itu adalah satu tempat yang sangat tinggi yang terletak di antara surga dan neraka, tempat orang-orang yang amalannya sama menanti daftar tunggu surga. Jadi mereka yang timbangannya sama ini nunggu dulu di situ sampai batas waktu hanya Allah yang tahu. Nanti kalau Allah anggap sudah cukup, Allah akan datang kepada mereka. Mereka disuruh berdiri semuanya, berdiri kalian semuanya. Fa inni qad ghafartu lakum. Aku sudah ampuni dosa-dosa kalian, sekarang masuk surga semuanya. Ayo masuk. Itu orang-orang yang timbangan kebaikannya sama. Itu ditempatkan di tempat yang disebut dengan Al-A'raf tadi. Kemudian persinggahan yang ke-9 adalah mendatangi telaga para nabi. Likulli nabiyyin haud, kata Nabi. Masing-masing nabi itu punya telaga. Dan masing-masing nabi ini berbangga-bangga atau berlomba-lomba siapa yang paling ramai telaganya. Jadi masing-masing nabi Allah siapkan telaga khusus dan mereka senang kalau telaganya paling ramai. Karena kalau telaganya paling ramai berarti umatnya banyak. Nah setiap nabi nunggu umatnya di telaga mereka masing-masing. Dan kita insya Allah ditunggu nabi kita SAW di telaga beliau yang namanya telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar. Nabi akan memberikan minum umatnya di telaga Al-Kautsar ini. Dan di antara keutamaan atau fadilah orang yang berhasil minum di telaga ini, dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Ini telaga Al-Kautsar. Kemudian persinggahan terakhir sebelum surga atau neraka adalah melewati Sirat. Apa itu Sirat jemaah sekalian? Sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Itu namanya Sirat. Jadi bawahnya neraka, atasnya ada Sirat, ujungnya surga. Yang berhasil melewati ini, maka berarti dia akan masuk surga langsung tanpa mampir ke neraka. Tapi kalau yang kepleset jatuh, berarti dia disiksa di neraka. Itu Sirat. Yang kata Nabi SAW, Sirat itu ahaddu minas sayfi, lebih tajam dibandingkan dengan pedang, wa adaku minas sya'rah, ukurannya lebih kecil dibandingkan rambut. Jadi adaku minas sya'rati, lebih kecil dari selai rambut dan lebih tajam dibandingkan pedang. Itu gambaran tentang Sirat itu. Kalau dulu orang tua kita bilang katanya Sirat itu seperti rambut dibelah 7. Itu kata orang tua kita dulu. Nabi nggak bilang gitu. Nabi bilangnya ada minas sya'rah, lebih kecil dibandingkan sehelai rambut. Nggak kebayang oleh kita, rambut aja udah kecil, gimana dibelah jadi 7. Maka sesungguhnya melewati Sirat itu memang tidak bisa dilogikakan. Artinya orang itu meskipun dia seorang atlet yang biasa panjat tebing macam-macam, nanti ketika melewati Sirat ya belum tentu berhasil. Uang ini bukan ujian ketangkasan. Ini adalah ujian keimanan. Sebagaimana di alam kubur. Di alam kubur itu kan orang akan diuji oleh malaikat. Malaikat Munkar dan Nakir. Materi ujiannya gampil. Bahkan pertanyaannya sudah dibocorin.
Jawabannya pun kita sudah tahu. Ditanya siapa Tuhanmu, apa kitab sucimu, ya kan? Apa agamamu, kan gampang banget. Kalau saya malam ini, saya tanya Bapak Ibu semuanya, terus anak-anak, saya tanya kira-kira bisa nggak jawab pertanyaan malaikat muka nakir sekarang? Saya yakin bisa semua, nilainya cepet semua. Tapi belum tentu kalau kita nanti meninggal bisa jawab ini. Meskipun pertanyaan gampang, siapa Tuhanmu? Kita bisa jawab sekarang. Apa agamamu? Bisa jawab semuanya. Siapa nabimu? Kita pasti bisa jawab sekarang. Tapi ketika kita nanti meninggal, belum tentu kita bisa jawab. Karena ujian di alam kubur itu bukan ujian pengetahuan, tapi ujian keimanan. Maka meskipun kita sudah hafal soal dan jawaban, belum tentu bisa, kecuali kita punya bekal iman dan amal. Nah, ini adalah sirat, itu bukan ujian ketangkasan, jadi nggak perlu latihan. Latihannya cukup dengan iman dan amal. Orang yang berhasil maka dia akan masuk surga, dan yang tidak berhasil maka dia akan disiksa di neraka. Baik jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kira-kira gambaran secara umum tema tentang manazilul akhirah, bersinggah-singgah akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, menyelamatkan kita dari adab kubur dan menyelamatkan kita dari adab neraka, dan memasukkan kita ke surga bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian, ini dapat saya sampaikan. Selanjutnya sisa waktu yang ada, barangkali masih ada waktu, saya sampaikan dulu kepada MC kita. Betul. Ya, alhamdulillah. Allah khair kepada Ustaz Fathullah yang telah menyampaikan dengan gamblang, jadi kita semua bisa mendengarkan sekaligus memvisualisasikan mengenai persinggah-persinggah akhirat yang akan kita lalui nanti sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Tapi mungkin menuju sampai jam 12 nanti. Ada satu? Oke. Ada lagi? Satu dulu nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang kehancuran alam semesta. Sebagian orang mengatakan kiamat, yang tentang kehancuran setelah itu. Ada yang mengatakan juga usianya itu sendiri dari zaman Rasulullah itu sendiri adalah 650 tahun. Tapi setelah itu terjadi kiamat. Seperti itu 2050. Tapi ada juga yang mengatakan jika pas orang itu berzikir Allah itu sendiri, tidak kiamat sendiri masih jauh. Mohon penjelasan tentang batas waktu yang dikatakan itu soal hakikat itu tidak ada semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung dijawab. Langsung. Kalau mau ada lagi boleh sekarang ditampung dulu kalau ada. Ada lagi Bapak sekalian? Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz yang tentang syafaat itu, bentuk syafaat itu apa aja? Ya. Dulu sih. Lupa nanti. Ya, yang pertama tentang perkiraan umur umat Nabi Muhammad 650 tahun, Pak. Ya. Kalau sampai menyebut angka, bisa dipastikan itu bukan dari Nabi. Jadi kalau sampai menyebut angka umur dunia itu 650 tahun atau 700 atau angka yang bagus deh 717 misalkan, itu dipastikan bukan dari Nabi. Karena mendefinitifkan waktu kiamat. Patokan kita, waktu kiamat itu dirahasiakan Allah Ta'ala. Ini harus firm kita pegang. Waktu kiamat itu pastinya, definitifnya dirahasiakan Allah Ta'ala. Gak ada yang dikasih tahu. Nabi pun gak tahu, Jibril pun gak tahu. Bahkan malaikat Israfil ini petugas peniup sangkakala kiamat gak tahu kapan harus niup. Tentang ketidaktahuan Nabi Muhammad dan Jibril disebutkan dalam hadis sahih yang berasal dari Umar bin Khattab. Suatu hari Jibril datang dalam wujud manusia di tengah-tengah majlisnya Nabi. Ada Nabi, ada para sahabat, di antaranya ada Umar.
Datang dalam wujud manusia pakai gamis putih, rambutnya tersisir rapi, ganteng. Tanpa memperkenalkan diri, kemudian dia memberondong Nabi dengan pertanyaan macam-macam. Pertanyaan tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, kasih tahu aku apa itu Islam. Dijawab Nabi dengan menyebutkan rukun Islam yang 5. Lalu setelah itu dia bilang, betul, sadaqta, kata Jibril, jempol. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad. Sahabat pada heran, ini orang nanya, dijawab malah bilang jempol. Gitu. Karena dia nggak memperkenalkan diri, dan sahabat nggak dikenal, ini siapa ini? Orang datang-datang nggak kenalan, langsung nanya-nanya ke Nabi. Saya itu nanya tentang iman. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kasih tahu aku apa itu iman. Dijawab Nabi dengan menyebutkan rukun iman yang 6. Lagi-lagi dia bilang jempol, saudara, benar. Setelah itu nanya lagi tentang ihsan. Lalu dijawab Nabi dengan mengatakan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Jika kamu tidak bisa, maka yakinkan dirimu bahwa Allah Ta'ala mengawasi apa yang kamu lakukan. Ini ihsan, tingkat khusyuk paling tinggi. Nah, kemudian setelah bertanya tentang ihsan, Jibril ini bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kapan kiamat. Akhbirni anis sa'a. Beritahu aku ya Muhammad tentang kapan kiamat. Nah, pertanyaan keempat ini Nabi gak bisa jawab. Beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang hal ini, tentang kiamat, tidak lebih tahu dibandingkan yang nanya. Yang ditanya Nabi Muhammad gak lebih tahu daripada yang nanya. Kalau Islam, iman, ihsan, Islam, iman, Islam, Nabi Muhammad bisa jawab. Jibril pun sudah tahu sebenarnya. Tapi kalau tentang kapan kiamat, Nabi Muhammad pun nggak tahu, kemudian yang nanya Jibril pun juga nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Ini hadis menjelaskan tentang ketidaktahuan Nabi Muhammad dan Jibril tentang kapan persisnya kiamat terjadi. Kemudian malaikat Israfil juga nggak tahu, padahal dia petugas peniup sangkakala. Kalau dulu waktu kita sekolah, mungkin sekarang juga masih berlaku saya rasa, kan biasanya setiap hari itu kan ada Pak Guru atau Bu Guru yang ikat mencet bel. Kalau dulu bunyiin lonceng tanda masuk. Pak Guru atau Bu Guru yang tugas piket bunyiin lonceng tanda masuk atau tanda istirahat, kan beliau tahu kan jam berapa harus bunyiin bel. Tanda masuk jam 7.00. Nanti istirahat jam berapa? Misalkan jam 9.30. Gitu. Tahu kapan harus mencet tanda masuk, mencet tanda istirahat, mencet tanda pulang. Pak Guru, Bu Guru tahu. Israfil nggak tahu kapan harus niup sangkakala itu. Maka disebutkan dalam hadis, setelah Allah Ta'ala menciptakan asur, trompet atau sangkakala ini dikasihkan ke Israfil. Israfil meletakkan trompet itu di mulutnya. Lalu dia mendongak ke atas, melihat ke atas terus, dan gak berani berkedip. Gak berani berkedip. Dia takut kalau pas berkedip Allah nyuruh niup. Gak berani dia. Telat sedikit dia gak berani. Maka sejak diberikan amanah niup sangkakala, udah dipasang di mulutnya, lalu dia dongak ke atas terus, pasang telinga terus, melihat ke atas terus, nggak berani berkedip. Dia nggak tahu kapan harus niup, tapi dia siaga terus pokoknya, nggak berani berkedip, apalagi pergi. Gitu. Jangan ditanya, lama nggak pegel apa ya? Ya nggak ada pegelnya, malaikat pegel. Nah, itu malaikat Israfil nggak tahu. Maka kalau ada yang mengatakan umur umat Nabi Muhammad itu 600 sekian tahun, bisa dipastikan bukan hadis sahih. Gitu. Karena memastikan nggak bisa. Paling banter Nabi mengisyaratkan doa. Mengisyaratkan misalkan bu'istu, kata Rasulullah, bu'istu ana wasa'aka hatain. Jarak diutusnya aku dan datangnya kiamat itu kahatain, seperti dua jari ini. Dekat. Tapi kan abstrak kan? Dekatnya berapa? Ya Pak, gini dekat kata Rasulullah. Bukan begini jauh kan? Begini. Itu penjelasan Nabi tentang gambaran dekatnya kiamat, itu hanya begitu. Kemudian di hadis lain Rasul mengatakan perbandingan waktu kehidupan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad itu seperti gini. Ya, perbandingan antara sejarah kehidupan umat-umat yang lalu dengan umatnya Nabi Muhammad itu. Umat-umat yang lalu dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris dan seterusnya sampai Nabi Isa, itu kira-kira mereka itu adalah umat yang telah menghabiskan periode kehidupan dunia dari subuh sampai asar. Jadi semua umat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu ibaratnya mereka telah menggunakan waktu dunia dari subuh sampai asar. Kemudian umat Nabi Muhammad itu adalah dari asar sampai maghrib.
Jadi kalau umur dunia itu diibaratkan waktu sholat, maka subuh adalah permulaan kehidupan dunia dan maghrib adalah akhir kehidupan dunia. Nah, subuh sampai asar itu adalah umur kehidupan umat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Asar ke maghrib adalah umur umat Nabi Muhammad kita ini. Itu saja paling abstrak. Enggak kemudian sampai mengatakan sekian ratus tahun. Itu yang pertama. Jadi bisa dipastikan itu pasti bukan hadis Nabi SAW, karena Nabi mengaku tidak tahu kapan kiamat. Israfil, petugas penipu, nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kiamat itu tidak akan terjadi ketika masih banyak orang yang mengucapkan lafaz Allah. Betul sekali. Tapi begini, kronologinya begini. Pertama, hari kiamat itu Allah rahasiakan waktunya. Nggak ada yang dikasih tahu kecuali hanya Allah tahu. Nggak ada yang tahu. Jibril itu malaikat terdekat Allah. Jadi malaikat paling dekat itu adalah Jibril. Nabi paling mulia, paling dekat dengan Allah adalah Nabi kita Muhammad. Dua hamba terdekat Allah ini nggak ada yang dikasih tahu bocoran kapan kiamat. Oke, jadi itu fix. Tapi Allah dan Rasulullah menyampaikan tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat itu apa saja? Oleh para ulama, tanda-tanda itu dibagi menjadi dua, tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil itu adalah tanda-tanda yang kemunculannya dengan jarak terjadinya kiamat itu masih relatif lama. Itu tanda kecil. Seperti apa misalnya? Orang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Laki-laki banyak yang berpenampilan kayak perempuan, perempuan banyak yang berpenampilan kayak laki-laki. Itu diantara tanda-tanda kecil kiamat. Gitu. Nah, selain tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar yang disebutkan Nabi dalam satu hadis, dalam satu paket hadis. Ada 10 tanda besar kiamat. Di antaranya adalah munculnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa ke dunia. Itu adalah di antara 10 tanda-tanda besar kiamat. Nah, nanti di akhir zaman itu, ketika Nabi Isa turun ke dunia, semua orang akhirnya beriman. Orang Nasrani akhirnya beriman. Gitu. Dan ketika Nabi Isa berada di dunia ini, kehidupan juga adil, sejahtera, tentrem. Tapi setelah Nabi Isa meninggal, terjadi penyimpangan lagi. Sampai-sampai kondisi kehidupan orang ketika itu tuh sangat bejat sekali. Saking bejatnya, orang-orang itu bisa melakukan hubungan badan seperti keledai atau seperti himar. Saking rusaknya orang akhir zaman. Nah, sebelum Allah Ta'ala hancurkan alam semesta ini, Allah terlebih dahulu wafatkan semua orang yang beriman. Jadi semua orang yang beriman, pokoknya yang di hatinya ada iman, itu nanti akan diwafatkan Allah Ta'ala dan tidak akan mengalami peristiwa buruh hari-hari kiamat. Jadi peristiwa yang tadi saya sampaikan, langit terbelah, bintang jatuh berguguran, gunung dicabut lalu dibenturkan Allah Ta'ala pada berjalan, benturan, jeder, tsunami di mana-mana. Kehancuran alam semesta itu tidak disaksikan oleh orang mukmin. Orang mukmin itu sudah diwafatkan Allah Ta'ala sebelum peristiwa itu. Sehingga nanti ada satu periode akhir zaman di mana tidak ada lagi orang beriman. Yang ada hanya orang kafir. Nah, karena adanya hanya orang kafir, maka tidak lagi ada di muka bumi ini orang yang menyebut nama Allah. Gak ada lagi yang bilang astagfirullah. Ada lafaz Allahnya, gak ada ngomong gitu. Allah Akbar, gak ada. Alhamdulillah, tidak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak ada. La haula wa la quwata illa billah, gak ada. Masya Allah, tidak ada yang ngomong seperti itu. Gak ada lagi lisan-lisan manusia yang menyebutkan nama Allah. Karena yang menyebutkan nama Allah, orang beriman sudah dimatikan oleh Allah Ta'ala. Nah, saat itulah kiamat terjadi ketika bumi sudah tidak ada orang beriman sama sekali. Kenapa gak ada beriman? Dimatikan Allah secara massal. Baru kemudian kiamatnya terjadi. Jadi betul seperti itu. Nah, kronologinya seperti yang tadi saya jelaskan. Awal masuk. Dua bagi. Ya. Kemudian yang kedua tentang syafaat. Syafaat, Bapak-Ibu sekalian, secara bahasa itu artinya penggenapan. Jadi syafaat itu dikata asy-syaf'u. Dalam surat Al-Lail ada ayat wasyaf'i wal fajri wal layalin asyr wasyaf'i wal watr. Demi yang genap dan yang ganjil. Syafaat itu dari kata asy-syaf'u artinya genap. Syafaat itu artinya penggenapan. Biasa diterjemahkan sebagai pertolongan. Tapi logikanya begini. Syafaat itu logikanya begini. Kalau di sekolah ada anak
nilainya pas-pasan atau nilainya kurang di bawah KKM. Misalnya untuk naik kelas itu nilainya harus 6.0 misalnya rata-ratanya. Ini ada anaknya baik, nurut. Ada PR dikerjakan, ada tugas dikerjakan, di sekolah pun dia nggak bikin masalah. Tapi pas kenaikan kelas nilainya kurang. Katakanlah nilainya dia rata-ratanya 5,5. Padahal standar minimumnya 6.0. Nah, oleh guru kelasnya atau wali kelasnya, murid ini karena secara akhlak dia baik, tapi secara kecerdasan dia kurang, akhirnya supaya dia naik kelas diberilah tambahan nilai 0,5 sehingga angkanya genap 6,0. Nah, penggenapan dari 5,5 ditambah 0,5 sehingga jadi 6,0 itulah syafaat secara bahasa. Nah, adapun secara istilah, syafaat itu adalah pertolongan pihak ketiga kepada pihak yang membutuhkan dalam rangka untuk mendapatkan keselamatan atau manfaat di akhirat atau terhindar dari adab di neraka. Itu pengertian syafaat. Nah, syafaat ini ada dua. Ada syafaat khusus, ada syafaat umum. Syafaat khusus itu adalah syafaat yang hanya diberikan Allah lewat jalur Nabi kita Muhammad. Itu namanya syafaat khusus. Kemudian syafaat umum itulah syafaat yang diberikan Allah lewat jalur Nabi Muhammad dan juga lewat yang lain-lainnya. Syafaat khusus itu contohnya syafaat utama tadi. Yang bisa mensyafaati ketika orang masih di padang mahsyar sebelum dihisab itu cuma Nabi kita Muhammad. Yang lainnya para nabi angkat tangan semuanya. Itu syafaat khusus. Syafaat khusus yang lain adalah syafaat Nabi kepada Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Nabi, tapi meninggal dalam keadaan kafir. Padahal dia punya jasa besar kepada Nabi. Dia pun tahu yang diajarkan Nabi itu benar, tapi sangat disayangkan sampai hembusan nafas terakhir Abu Thalib ini tidak kunjung beriman. Dia meninggal dalam keadaan kafir. Orang kafir harusnya nggak bisa dapat syafaat kecuali Abu Thalib. Abu Thalib ini nanti dapat syafaat dari Nabi, khusus Abu Thalib, dan khusus hanya Nabi yang bisa dia disyafaati. Bentuk syafaatnya itu untuk Abu Thalib diringankan adab nerakanya. Tapi dia tetap di neraka selamanya, cuman adabnya paling ringan di antara penghuni neraka yang lain. Di antara penghuni neraka, khususnya orang kafir, Abu Thalib orang kafir. Nah, dia adalah orang kafir yang adabnya paling ringan. Digambarkan Nabi, gambaran ringannya adabnya Abu Thalib itu, dia diberi sandal dari neraka, tapi itu sudah menjadikan otaknya mendidih. Itu yang paling ringan adabnya orang kafir itu Abu Thalib. Kenapa dapat keringanan itu? Ya karena syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu tidak ada yang bisa berikan kecuali Nabi Muhammad. Nabi Nuh punya anak kafir, nggak bisa mensyafaati. Nabi Ibrahim bapaknya kafir, tapi nggak bisa mensyafaati. Asia suaminya Fir'aun kafir, tapi beliau nggak bisa mensyafaati. Pada Asia adalah satu dari 4 wanita termulia di dunia, tapi nggak bisa. Hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat, itu pun hanya kepada Abu Thalib saja. Itu contoh syafaat khusus. Nah, selebihnya ada syafaat umum. Syafaat umum itu bisa dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mensyafaati umatnya, baik itu yang soleh maupun yang pendosa. Asal dia umatnya Nabi Muhammad, nanti tetap dapat syafaat. Maka Nabi SAW mengatakan, As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Dan ini bukan hanya untuk orang-orang yang taat, termasuk yang ahli maksiat. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku juga berlaku untuk pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Pokoknya asal dia beriman nanti dapat syafaat dari Nabi SAW. Kemudian ada syafaat Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, sesungguhnya dia nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabat-sahabat Quran. Ada syafaat anak kepada orang tuanya. Ada juga syafaat sesama kaum muslimin. Jadi kaum muslimin nanti kalau mereka sudah masuk surga, itu mereka akan mengingat teman-temannya di dunia. Kalau masih dalam proses ini, baru dibangkitkan dari alam kubur, masih di padang mahsyar, nunggu syafaat, sedang dihisab, diberikan catatan amal, mizan, telaga sampai sirat, masing-masing orang ini nggak ada yang mikirin yang lain, nggak ada yang mikirin.
Mereka hanya fokus kira-kira saya selamat apa enggak, saya selamat apa enggak. Masing-masing cuma mikirin diri sendiri. Tapi ketika mereka sudah dinyatakan masuk surga, maka mereka baru ingat, teman saya di Masjid As-Salam, teman saya fulan kok saya keliling-keliling surga kayak belum kelihatan. Lalu mereka nanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, fulan ini dulu adalah teman-teman saya di As-Salam. Kita biasa itikaf bareng, kita biasa sholat jamaah bareng. Kok mereka belum kelihatan di surga ya Allah? Lalu Allah bilang kepada orang-orang mukmin yang sudah masuk surga duluan, ya sudah, kamu lihat ke neraka, cari teman-teman yang kalian kenal, keluarkan semua. Maka orang-orang mukmin ini yang sudah masuk surga diberikan kesempatan untuk survei ke neraka. Tapi jangan nanya caranya gimana? Enggak kepanasan, ya enggak tahu pokoknya. Pokoknya Nabi bilang orang mukmin diberikan kesempatan oleh Ta'ala untuk mencari temannya di neraka yang dia kenal, lalu dikeluarkan dari neraka masuk surga karena syafaat sesama orang mukmin. Gitu. Itu sumber syafaat atau jalur syafaat. Ada syafaat khusus hanya lewat Nabi, ada umum dari orang mukmin, dari anak soleh, dari Quran, dari puasa dan macam-macam. Nah kemudian bentuk syafaat itu macam-macam. Ada orang yang mendapatkan syafaat akhirnya masuk surga tanpa hisab. Ada masuk surga tanpa hisab. Ada yang mendapatkan syafaat dalam bentuk ditinggikan derajatnya, surganya. Dia masuk surga, dapat syafaat, surganya semakin tinggi. Ada seperti itu. Ada yang mendapatkan syafaat itu dalam bentuk diperpendek hukumannya di neraka. Ada seperti itu. Misalnya harusnya setahun, karena dapat syafaat jadi setengah tahun misalnya. Ada polanya seperti itu. Ada juga yang syafaatnya itu dalam bentuk diringankannya adab nerakanya, seperti Abu Thalib. Itu syafaatnya dalam bentuk diringankan. Dan yang paling terakhir adalah orang yang mendapatkan syafaat dalam bentuk dikeluarkan dari neraka. Itu betul-betul syafaat. Jadi beda-beda. Kalau orang yang tidak masuk neraka, syafaatnya apa? Ya tadi bisa dalam bentuk ditinggikan derajat surganya, masuk surga tanpa hisab dan lain-lain. Tergantung iman dan amal kita. Semakin kita relatif iman dan amalnya baik, maka syafaatnya semakin keren. Di antaranya adalah bisa masuk surga tanpa transit sama sekali ke neraka. Awal masuk. Kira gitu.